Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Pak Anggra di Mapel Seni Budaya tentunya, cabang seni rupa. Oke, hingga saat ini kita masih belum bisa melakukan tatap muka karena kita masih mengalami pandemi ya, yang cukup lama dan berlarut-larut. Tetapi mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi semangat, ya, diberi kebahagiaan, ya, untuk mencari ilmu. Oke, kita kemarin sudah melalui proses-proses di semester 1, ya, sudah melalui 2 bab, yaitu bab karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Dan juga kalian sudah melakukan praktek-praktek, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di semester 2 kalian lebih semangat lagi dalam mencari ilmu dan mengerjakan tugas-tugas dari saya, ya. Sedikit tentang tugas-tugas yang nanti akan saya berikan, ya. Di semester 2 ini tetap, ya, tugas lebih banyak praktek daripada teori. Meskipun di semester 2 ini juga nanti teorinya juga lebih banyak daripada semester 1, ya. Karena materi di semester 2 ini yaitu yang pertama ada pameran karya seni rupa, ya. Dan yang kedua adalah kritik seni, ya. Itu lebih teoritis dibandingkan di semester 1. Seperti itu. Nah, jadi nanti menarik ya. Nanti saya akan sharing apa yang sudah saya dalami, apa yang sudah saya lakukan dalam sebuah pameran maupun kritik seni, ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjalan dengan lancar APM-nya. Amin. Ya, oke. Kita tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke bab 3, yaitu pameran karya seni rupa, ya. Apa sih pameran karya seni rupa? Ya, mungkin dulu di SMP kalian juga sudah pernah melakukan sebuah pameran, ya, oleh guru kalian dulu, ya, pameran seni, ya. Jadi di sini nanti saya akan mendalami bersama-sama, ya. Apa saja sih yang ada di dalam sebuah pameran seni? Bagaimana sih cara berkegiatan pameran? Apa sih fungsi, manfaat, dan lain sebagainya? Oke. Pameran seni rupa, ya. Pada dasarnya pameran itu prinsipnya sederhana. Jadi tanpa kalian sadari ketika kalian memajang, ya. Contoh ini, memajang sebuah foto, memajang sebuah vas bunga, memajang sebuah pernak-pernik di tembok yang tujuannya itu agar bisa dilihat oleh orang lain maupun sendiri, itu adalah prinsip dasar dari sebuah pameran itu sendiri, ya. Jadi jangan bilang bahwa pameran itu dari kata dasar pamer, ya. Pamer itu kesannya negatif, tetapi tidak seperti itu juga, ya. Pameran itu penting karena nanti ini hubungannya dengan karya seni yang dikonsumsi oleh publik, seperti itu, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk pengertian pameran itu sendiri adalah
merupakan kegiatan menyajikan atau menyuguhkan karya-karya seni rupa yang memiliki nilai estetis dan juga layak untuk dipamerkan ke masyarakat umum atau publik. Ya, makanya tadi kembali lagi konsepnya itu sederhana. Ya, semua orang sebenarnya punya jiwa seni. Ya, cuma kadang-kadang diasah dan tidak diasah. Makanya ketika kalian meletakkan sesuatu di rumah untuk tujuannya dipajang, pasti kalian akan meletakkan yang layak. Yang tidak layak pasti tidak akan dipajang atau diletakkan untuk dinikmati ya, seperti itu. Nah, pada dasarnya seperti itu. Nah, dalam pameran karya seni rupa, ya, karya-karya yang disuguhkan itu contohnya seperti seni lukis, patung, batik, ukiran, desain grafis, seni grafis, fotografis, keramik, dan berbagai macam seni kerajinan freehand dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang sudah kalian pelajari di semester 1 dan 2. Seperti itu. Itu pengertiannya secara umum ya. Oke, kita lanjut ke fungsi pameran. Nah, fungsi dari pameran itu sendiri itu bukan hanya sekedar memamerkan karya saja ya. Tidak hanya sebagai kepuasan ya, tetapi juga dari pameran yang diselenggarakan maksimal itu fungsinya itu sebagai jembatan penghubung ya, atau komunikasi antara si pembuat seni ya dengan masyarakat luas ya, entah itu masyarakat umum atau masyarakat khusus. Maksudnya kalau masyarakat khusus itu orang-orang yang seperti contoh pekerja seni, pecinta seni, pengamat seni, kritikus, kolektor seni ya, dan lain sebagainya. Kalau masyarakat umum, masyarakat yang mungkin masyarakat awam ya, yang hanya menikmati tapi tidak kurang paham tentang nilai estetika, seperti itu. Ya, itu fungsi dari pameran itu sendiri. Lanjut. Nah, tujuan pameran. Tadi ada fungsi ya. Sekarang ada tujuan. Untuk tujuan sebuah pameran itu ada 3. Yang pertama itu ada tujuan komersil, tujuan sosial kemanusiaan, dan tujuan pendidikan. Ya. Pameran dengan tujuan komersil ini ya diselenggarakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Entah itu untuk mencari dana ya, maupun untuk mengeksiskan ya karyanya melalui pameran ya, seperti itu. Jadi fungsinya untuk pribadi maupun kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan sebuah pameran itu tujuan dengan tujuan komersial. Yang kedua sosial dan kemanusiaan. Nah, dilihat dari katanya untuk sosial dan kemanusiaan juga sudah kita bisa meraba ya. Tujuan dari pameran ini difungsikan untuk mencari bantuan, entah itu moral maupun material ya, untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan ya, seperti terkena bencana alam ya, panti jompo, yatim piatu ya, dan lain sebagainya. Dan tujuan sosial dan kemanusiaan ini biasanya dijadikan sebuah iklan atau suatu wadah untuk merangkul orang-orang agar bersama-sama membantu yang membutuhkan, seperti itu. Yang ketiga adalah pendidikan. Nah, tujuan pameran untuk pendidikan ini itu bisa diselenggarakan di dalam sebuah instansi pendidikan seperti di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus. Tetapi tidak hanya itu, bisa juga diselenggarakan secara umum ya, seperti itu.
Jadi tujuan pendidikan ini hanyalah untuk membagikan ilmu tentang apa yang sudah diselenggarakan ya. Seperti contoh ada sebuah pameran batik di alun-alun Banyumas ya. Dan di dalam sebuah pameran itu terdapat bazar, terdapat pameran karya-karya batik dari berbagai daerah misal ya, dan juga di dalamnya terdapat kegiatan workshop ya. Dalam workshop itu panitia itu mengajarkan kepada masyarakat yang ingin mencari ilmu bagaimana teknik pembuatannya dan lain sebagainya itu, sehingga bisa sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Nah, itu tujuan pendidikan ya. Itu untuk tujuan. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis pameran. Ketika kalian melihat pameran ya, kalian itu harus bisa menggolongkan pameran ini termasuk dalam jenis golongan pameran apa sih. Nah, seperti itu. Nah, saya harap setelah materi ini kalian nanti bisa paham. Ketika kalian melihat pameran apapun, kalian bisa paham ini termasuk pameran dengan jenis golongan pameran apa. Oke, yang pertama adalah pameran homogen ya. Pameran homogen ini adalah pameran yang di dalamnya hanya terdapat satu jenis karya saja. Misal, pameran batik, batik semua. Pameran seni lukis, lukis semua. Pameran sablon, sablon semua. Jadi hanya satu jenis. Ya, satu jenis. Yang kedua adalah heterogen. Otomatis ini kebalikannya. Heterogen ini adalah pameran yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis karya. Misal, di sana ada pameran batik, ada lukis, ada keramik, ya, ada kerajinan, ada patung, macam-macam. Tidak hanya satu. Ya, jadi lebih dari satu karya seni. Ya, selanjutnya menurut jumlah senimannya ada pameran tunggal, ada pameran kelompok. Ya, pameran tunggal ini adalah pameran yang karyanya diproduksi atau dibuat atau diciptakan oleh satu orang seniman saja. Ya, contoh banyak sekali seniman-seniman Indonesia yang sudah melakukan itu ya. Salah satunya ada Avandi. Ya, kalau sekarang yang terkenal adalah Nasirun ya. Nasirun itu tinggalnya di Jogja. Itu terkenal ya. Terus Joko Pekik ya, Basuki Abdullah. Nah, mereka sudah melakukan pameran-pameran tunggal karena mereka adalah seniman-seniman yang cukup produktif dan karyanya banyak sekali yang layak untuk dipamerkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah pameran kelompok. Oke. Oke, pameran kelompok ini adalah pameran yang karyanya itu diciptakan oleh beberapa orang saja. Ya, seperti pameran exhibition ya. Di mana di dalamnya ada beberapa karya yang diciptakan oleh beberapa seniman seperti itu. Ya oke. Selanjutnya menurut waktu penyelenggaraannya itu ada 3, yaitu pameran periodik, pameran insidental, dan pameran permanen. Apa sih pengertian dari pameran-pameran tersebut? Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Untuk pameran periodik ini adalah pameran yang diselenggarakan secara rutin ya, entah itu
3 bulan sekali, entah itu 1 tahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, ya, secara rutin, ya, seperti itu. Yang kedua adalah insidental. Pameran insidental ini adalah pameran yang diselenggarakan sewaktu-waktu. Jadi tidak tentu, pokoknya ketika seseorang ingin melakukan pameran, ya, dilakukan, ya, seperti itu, ya. Terus pameran permanen. Nah, pameran permanen itu adalah pameran yang terus-menerus, ya. Seperti contoh di Galeri Nasional Indonesia. Jadi ketika kalian datang ke sana, kalian akan melihat pameran yang selalu ada, ya. Banyak karya-karya maestro seni Indonesia yang dipajang di sana, ya. Salah satunya Avandi Basuki Abdullah, pokoknya anggota-anggota Persagi, dan juga karya Raden Saleh pun yang umurnya lebih dari 100 tahun itu terpajang di Galeri Nasional Indonesia di Jakarta. Nah, seperti itu, seperti museum, ya. Museum Louvre di Prancis itu yang di dalamnya ada lukisan Mona Lisa yang misterius. Nah, seperti itu. Oke, untuk hari ini mungkin materinya sampai di sini dulu, ya. Minggu depan kita sambung lagi untuk pameran, ya. Silakan dipahami lagi, ya, fungsi, ya, manfaat, tujuan, pengertian pameran, ya. Silakan kalian bisa cari materi-materinya lagi di internet, di buku yang kalian punya tentang pameran-pameran, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi minggu depan tentang materi ini. Nanti saya bahas lagi bagaimana tata cara pelaksanaan dalam proses pameran, ya, sampai dengan selesai, ya, sampai dengan evaluasi. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Jika ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.